Oke, di video kali ini aku mau bahas soal grinder terbaru nih. 75 mm. Apa itu 75 mm? Adalah diameter bur. Jadi kalau kalian mau beli grinder, sering tuh ada angka-angka. Ada 65, ada 55, ada 75. Itu adalah diameter burnya. Dan itu adalah poin paling penting sebelum kita beli grinder. Nah, grinder ini namanya Eureka Firenze. Kita coba hidup matiin ya. Mati. Hidup. Eureka 1920 Firenze 75 mm. Grinder ini bisa apa aja? Ayo kita cek ya. Oke, kita masuk ke menu ya. Aku geser-geser ya. Ini ada partial doses, counters, total doses, password on atau off, model, ini firmware-nya ya. Jadi yang terpenting di menu ini adalah kita masuk ke partial doses, enter. Kita ke ini brightness bisa di setting, oke. Bisa di terang atau redupkan. Color, keren, bisa ganti warna. Ini blue, red, green, yellow. Oh, yellow, green, red, blue. Kayaknya paling oke yang warna yellow. Oke. Select those every time. Select those every time itu maksudnya ini kita on kan ya. Coba ya, on. Habis itu kita balik lagi. Nah, misalnya kalau kita giling pakai grinder lain, kita kan tekan jalan, nanti next kita tinggal pakai lagi kan. Kalau ini nggak, dia netral lagi gitu loh. Nah, ini dia akan netral lagi. Next kalau mau pakai harus select lagi. Jadi ini mengantisipasi salah giling, salah dose ya. Jadi kita masuk lagi ke menu partial dose, enter, masuk. Sebaik kalau menurut saya sih di off kan aja ya. Tapi terserah kalian nyaman yang mana. Activation mode lewat logo on, oke. Masa nggak pakai logo. Standby. Nah, ini yang paling penting. Block doses kita on kan. Habis itu kita masuk ke setting. Nah, kita bisa pilih mau berapa tampilan gitu loh. Ini misalnya kita unblock ya. Ini kita unblock. 1, 2, 3, dan yang ini yang netral kita unblock. Coba kita balik. Dia ada semua. 1, 2, 3, dan ini. Ini maksudnya giling manual, nggak pakai timer. Nah, kita masuk lagi. Enter partial dose. Kita menuju yang tadi, yang block doses kita masuk. Kita coba block ya. Block saat yang ini, yang nggak pakai timer. Block yang ketiga. Block yang kedua. Berarti sisa 1. Kita masuk. Sisa 1. Keren nggak? Aku jelasin soal activation mode. Activation mode itu adalah bagaimana cara kita ngegiling. Oke, kita masuk setting. Kita mau ngegiling itu pakai ini atau pakai layar. Kalau ini kan kedua-duanya itu dicentang, berarti kedua-duanya aktif. Coba kita nonaktifkan salah satu ya. Kita nonaktifkan micro switch. Enter. Balik. Nah, jadi nonaktif. Jadi kita kalau mau giling tuh ya harus tekan layar. Oke. Dan sebaliknya ya. Dan sebaliknya mau lihat boleh. So, masuk ya.
Aduh. Activation mode, kita display kita matiin. Pasti kalian udah bisa tebak kan, ini nyala. Kalau ini nggak aktif. Oke. Jadi boleh pilih. Jadi mau pakai layar atau mau pakai dua-duanya atau salah satunya. Oke. Oke, kalau saya sih lebih bagus dua-duanya ya. Sep, dua-duanya aktif, enter, balikin. Wow, ini keunggulannya ya. Tadi kan aku udah jelasin banyak hal soal Firenze 75mm ini. Keunggulannya menurut saya harga nomor satu. Harganya masih kepala satu. Belasan juta di bawah, under 15 lah. Ini tahun 2025 bulan April. Masih under 15, terjangkau. Udah diameter burnya gede, bodinya gede, kokoh. Ini smart lagi, apanya namanya? Displaynya smart lagi. Jadi ini best value for money nih untuk tahun 2025. Ini aku mau coba giling, tapi sebelum giling, ini adalah grinder baru ya. Jadi aku jelasin sekali lagi gimana cara kita memperlakukan grinder baru. Kalau nanti kalian terima grinder baru, giniin aja. Pertama, ini kan namanya apa? Micronometric adjustment. Jadi kita mentokin dulu. Putar dia sampai mentok. Nabrak. Sekarang dia posisinya sedang mentok, nabrak. Habis itu kita lihat dia ada di berapa. Kita tambahkan satu putaran. Putar ke arah kasar satu putaran. Jadi kalau dia angka 3, kita putar ke angka 3. Nah, dengan begini nanti pertama kita giling, kita udah masuk ke spektrum grind size-nya espresso. Jadi dengan cara kayak gini nggak buang-buang beans. Kadang-kadang kan orang grinder baru itu dia buang-buang beans hanya untuk kalibrasi. Oke, sekarang kita masukin beans supaya kalian bisa lihat grinding speed-nya, suaranya. Nah, kekurangannya ada nih, agak suaranya nggak se-silent itulah gitu. Ini hoppernya 2 kilo ya. Keunggulan lainnya hoppernya 2 kilo. Kita coba giling, tapi ini saya aktifin lagi ke yang tadi, yang pertama, karena kalau kayak gini kan nggak nyaman. Masuk. Block process, off kan aja. Kalau kita off kan dia langsung balik ke normal. Dengan kayak gini kan ada tombol giling manual tanpa timernya. Terus, nah ada bantalan nih. Ada bantalan, dia kasih bantalan, jadi kita nggak besi beradu sama besi. Kenapa nggak keluar? Ada yang bisa tebak? Karena ini masih terlalu dekat. Jadi kalau misalnya nanti kalian punya grinder nih di rumah atau di coffee shop dan kalian bingung kok nggak keluar ya, itu karena kehalusan. Jangan dilanjutin, langsung kasarin. Masih belum, kasarin. Masih belum, kasarin. Udah keluar berarti. Nah, kalau kasus begini, nanti keluar pertamanya pasti clumping. Nah, itu clumping. Coba lihat. Clumping itu adalah menggumpal. Itu ciri-ciri ciri-ciri grind size yang udah terlalu halus. Jadi dia nyatu, menggumpal. Biasanya ini akan bahaya, akan menyumbat mesin kopi Anda. Pompanya kerja keras. Kalau kerja keras tiap hari jantungan ganti pompa. Terus, oke, berarti ini grind size-nya kira-kira udah dapat ya. Nah,
Nanti saya akan giling ke pakai dos 1 7 detik itu sebanyak apa sih? 7 detik itu adalah settingan pabrik. Oke, ini kita buat kopi tubruk nanti. Gak usah timbangan lah ya. 7 detik. Dengar suaranya. Timbang 22 gram. 22 gram. Nah, sebenarnya kalau grinder udah 75 mm biasanya tidak perlu sampai 7 detik ya untuk dapatkan double shot. Double shot tuh biasanya 18 sampai 20 gram, paling dia 4 sampai 6 detik tergantung apa? Density atau tingkat kepadatan biji kopi Anda. Semakin padat, semakin panjang waktunya karena makin keras dia barangnya. Tapi kalau beans-nya warnanya agak gelap, agak medium ke dark, biasanya butuh waktu 4 sampai 5 detik kalau pakai grinder yang 75 mm. Kita tampung ya. Habis itu kita nolkan lagi, nol. Terus kita giling lagi. Yang tadi sebenarnya 23 sih. 23,2. Yang tadi bukan 22,2 ya. Oke, mau sekali lagi? Sekali lagi lah ya. Ini masih bisa dipakai ya, nanti jangan dibuang ya. Netral, 0, tear, 0, kita pakai lagi 7 detik. Timbang 23,2. udah 3 kali sama aja hasilnya, berarti grinder nih konsisten. Oke, langsung aja masuk ke kesimpulannya kekurangannya hanya satu, suara, tapi kelebihannya banyak sampai aku pun bingung mau ngomong apa soal menu-menunya. Ya, saking banyaknya dan saking canggihnya sekarang PC board untuk grinder udah canggih-canggih banget. Tapi kalau kekurangannya tadi suaranya lebih gede dari CMDJ, menurutku itu juga normal karena kadang-kadang ada pepatah yang mengatakan suara mesin kopi, suara penggiling kopi itu adalah musik dari sebuah coffee shop. Thank you.